Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video selanjutnya, di video part 3 tentang penjadwalan proyek. Di penjadwalan proyek ini materinya tetap satu modul ya, 52 slide ya. Kalau dia 52 itu kemarin saya bilang saya bagi 3. Yang pertama adalah part 1 yang kita mulai dengan bagan balok. Yang kedua adalah tentang di PERT ya, PERT dan perhitungan ET di CPM. Nah, di sini saya akan memulai untuk perhitungan di CPM. Kemarin saya bilang boleh dilihat di video sebelumnya bahwa di metode CPM itu ada 2 yang digunakan adalah metode atau algoritma forward computation. Kalau forward computation ini biasanya kalau di Google ataupun kalian dapat dari artikel lain itu adalah hitung jalur maju ya. Yang kedua adalah backward computation, itu adalah jalur mundur ya. Jadi kedua ini tadi digunakan untuk menghitung di CPM. Nah, kalau ada perhitungan seperti ini, saya harapkan kalian menyiapkan buku ataupun di kertas dengan pulpen ya. Karena ini perhitungan, mungkin kalau hanya dilihat saja seterusnya nggak dapat. Jadi kita harus mencoba menghitung ya. Nah, di sini slide-nya tidak saya buat slideshow ya. Ini hanya slide biasa karena saya akan kotak-katik di sini. Karena apa? Tahun kemarin waktu saya masih di sini kita belum Covid, itu kita maju satu-satu di papan tulis. Saya lebih menjelaskan ke papan tulis, lebih gamblang ya. Berhubung ini kita masih daring, ya kita usahakan video seperti ini sebelumnya, baru nanti kalian siapkanlah di kertas ataupun di buku bagaimana cara perhitungan di forward maupun di backward computation ya. Baik, ini di forward. Nah, di forward itu ada rumus itu TE sesudah. TE adalah kepanjangan dari time earliness ya. Jadi waktu rata-rata awal ya. Jadi di sini waktu rata-rata awal yang sama dengan adalah TE sebelum ditambah ET. ET itu adalah di sini durasi. Kalau kemarin yang disebut ET itu adalah expected time ya. Jadi di sini yang kemarin itu kita kan mencari ET. Nah, di sini ET-nya sudah disiapkan. Nah, kalau ET-nya belum ada atau durasinya belum ada, kita cari seperti kemarin. Kalau ada studi kasusnya, lihat di video yang part 2 ya. Nah, di sini tadi saya ulangi, ini TE sesudah sama dengan TE sebelum ditambah ET durasi. Jadi TE-nya ada 2, sesudah sama sebelum ya. Jadi nanti studi kasusnya adalah seperti ini. Kasus dari perhitungan forward computation ya. Jadi inilah yang perlu kamu siapkan untuk kertas maupun untuk pulpennya ya. Bagaimana cara menghitung nilai TE? Ini masih tanda tanya semuanya, nilai TE. Ini soalnya. Kasus dari perhitungan forward computation ini soalnya. Jadi satu soal itu nanti bisa berbagai macam pertanyaan. Misalkan ada satu soal seperti ini ya. Tabel seperti ini, kalian nanti disuruh buat bagan balok bagaimana menghitung forward computation nilai TE-nya. Forward computation itu biasanya mencari nilai TE-nya ya. Baru yang ketiga adalah backward computation, baru membuat jalurnya, baru mencari jalur kritisnya, baru membuat lagi backward computation. Jadi kira-kira satu soal itu dia ada 7-8 pertanyaan ya, 7-8 pertanyaan. Nah, itu saya agendakan mungkin untuk UAS ya. Jadi kalau satu salah, misal balok pun salah, nanti pertnya pun pencarian pertnya pun salah, pembuatan model pertnya di part 2 ada pembuatan pertnya salah, menghitung forward computation TE di sini pun salah, semua salah ya. Jadi tahun kemarin seperti itu, salah di atas semua salah. Nah, makanya diperhatikan, ini akan berkesinambungan, menyeret satu dan seterusnya. Baik, kalau ini contohnya tadi ya, kasus dari perhitungan forward computation. Jadi ini misalkan soalnya,
Di sini ada task, yang saya bilang task itu boleh apa aja. Lihat di video part 1. Task, di sini ada A, B, C, D, K, L, sampai KL ya, sampai L. Bisa nanti di sini ada kata-kata ya. Ini ada kalimat boleh. Baru di sini ada expected time, yang nilai ET tadi ya. Ini adalah durasi. Kalau task itu adalah kegiatan. Kalau expected time itu adalah durasi. Preceding event itu adalah apa kemarin? Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahulu, kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan yang sekarang ya. Nah, inilah nilai TE yang dicari. Inilah dia nilai TE ini. TE yang di sini ini ya yang dicari, nilai TE-nya ya. Jadi TE ini ada sesudah, ada sebelum ya. Nah, inilah nilainya yang dicari. Preceding event-nya itu seperti ini. Bebas ya, tergantung soalnya. Bisa ini mungkin kata-kata, bisa ini mungkin kata-kata ya. Nah, kata-kata kemarin sudah saya pernah contohkan di pembuatan rumah sederhana di video part 1 ya. Baik, ini contoh soalnya. Nah, ini ada catatan di sini kalau kita mau mencari nilai TE di forward computation. Sebelum menerapkan perhitungan forward computation, terlebih dahulu mencari ET, expected time. Kebetulan expected time-nya sudah ada. Kalau tidak ada, kita carinya seperti apa? Lihat video di part 2, cara mencari expected time ya. Nah, expected time yang telah dibahas sebelumnya. Dan mencari preceding event, yaitu kegiatan yang memiliki keterkaitan pelaksanaan dengan kegiatan yang dilakukan. Jadi preceding event itu atau kegiatan pendahulu itu adalah kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan ya. Jadi expected time-nya katanya sudah ada, preceding event-nya sudah ada. Yang kedua adalah untuk proses preceding event pada task pertama, preceding event pada task yang pertama ini wajib 0 ya. Adalah 0 nilai TE-nya ya. Nilai TE-nya di sini adalah 0 ya. Nih, nilai TE-nya di sini adalah 0, wajib ya. Ini dilihat catatannya ya. Saya sering bolak-balik naik turun. Jadi jangan bingung. Dan kamu pun harus mengamati. Saya tidak sampai detail kali. Kamu harus mempelajarinya lagi ya, menganalisis lagi. Saya hanya memberikan pengantar garis besarnya saja ya. Ini pun sudah banyak juga saya antarkan ini ya. Baru jika terdapat nilai TE yang sama, ada 3, yang nomor 3 adalah jika terdapat nilai TE yang sama. Yang ini tadi, yang nomor 2 tadi adalah untuk preceding event pada task pertama wajib dikosongkan. Preceding event nih ya, pada task pertama ini wajib dikosongkan dan nilai TE-nya itu adalah di sini adalah 0 ya. Nilai TE-nya itu adalah 0 ya. Nilai TE sebelumnya itu 0. Tidak ditulis di sini tapi nilai TE sebelumnya 0 ya. Jika terdapat nilai TE yang sama pada 2 jalur, jika nanti terdapat nilai TE yang sama pada 2 jalur, contohnya ini 2 jalur nih. Ya, ini contohnya BD ini 2 jalur seperti ini. Maka apa yang terjadi di sini? Ya, ada ketentuannya. Pada 2 jalur, maka TE yang dipakai adalah TE sebelum, yang dipakai TE sebelum adalah nilai TE yang memiliki nilai ET paling besar ya. Jika terdapat nilai TE yang sama, misalkan dia nilai TE-nya di sini ada nilainya sama, 8 sama 8 ya. Pada 2 jalur nih, pada 2 jalur. Misalkan jalur B sama D. Jalur B sama D ini nilainya 8, di sini TE-nya 8, di sini juga 8 ya. Di D 8, di B juga 8, kan sama nilainya. Terdapat pada 2 jalur. Nah, yang diambil apa? Yang diambil adalah nilai ET yang paling besar. Kembali ke sini, ET yang paling besar mana? Rupanya 15 ya. Jadi itu yang dipakai yang 15 ya, ketentuannya. Baru nilai TE sebelum wajib memperhatikan kondisi preceding event pada kegiatan sebelumnya.
wajib melihat preceding event kegiatan selanjutnya. Jadi terkait ya, ini terkait, semua dikait-kaitkan ya. Jika terdapat 2 jalur TE, maka yang dipilih TE yang paling besar. Jika ada 2 jalur di sini ya, 2 jalur seperti ini, kalau nilai TE-nya ada yang lebih besar, ambil TE yang paling besar. Tetapi kalau ada 2 jalur yang sama, kalau TE-nya dia sama di sini, yang tadi saya bilang TE sama, yang diambil apa? ET yang paling besar. Oke, saya ulangi lagi, jika ada 2 jalur ya, 2 jalur, jika ada 2 jalur yang sama, 2 jalur yang sama ini, kalau nilai TE-nya itu sama, nilai TE-nya sama, maka yang dipilih adalah nilai TE yang mempunyai ET paling besar ya. Baru selanjutnya, jika ada 2 jalur yang sama di TE tapi nilainya lain, itu tadi yang nilainya sama ya, yang nilainya lain, yang diambil adalah TE yang paling besar. Udah? Balik ini ke sini ya, ini catatannya dilihat. Baru kemudian di sini penyelesaian ya. Saya penyelesaian ini dari sini ke sini ya. Ini dari penyelesaian baru ke sini, penyelesaian ke sini, penyelesaian ke sini. Dilihat nanti slide-nya. Untuk taks A diketahui nilai ET-nya 8 ya. Taks A, ini saya tulis lagi tadi ya, ini dia nilainya. Taks A nilai ET-nya 8. Preceding event-nya kan wajib dia dikosongkan tadi ya. Berarti nilai TE-nya berapa? Ini kita menghitung TE itu adalah forward computation. Nilai TE-nya berapa? Di sini preceding event-nya tadi kan kosong. Maka nilai TE sebelumnya adalah kosong, 0 ya. Yang tadi dibilang 0. Maka TE taks A, TE yang taks A, TE yang taks A ini, jalur ini, TE yang taks A adalah 0, karena sebelumnya adalah 0 ditambah 8. 0 ditambah 8 sini ya, 0 ditambah 8 sama dengan 8. Oke, baik, sudah. Baru yang B ini ya, ini yang B, ini saya menulisnya sampai 1 sampai 5 aja, sampai taks E ya. Ini bisa dilihat taks E ya, penyelesaiannya. Nah, yang kedua adalah di taks B. Ya, ini taks B. Ini taks B ya. Nah, kita lihat di taks B. Preceding event-nya dilihat dulu. Jadi kegiatan pendahulunya dilihat dulu ya. Keterkaitan kegiatannya. Sebetulnya dia tidak pendahulu juga, tapi dia ada keterkaitannya. Yang jelas kalau dia sebelum B itu pasti ada A. Itu kegiatan yang mempengaruhinya, kegiatan yang mempengaruhi kegiatan B. Itu apa dia? A. Ya, kita lihat A kemari ke atas, cara mengerjakannya gitu. Kita lihat yang ke atas. Ke atas dia kan untuk rumusnya ingat, kita rumusnya ke sini, TE sebelum ditambah ET durasi. Muncullah nanti di sini. TE sebelum ditambah ET durasi. Ingat, ini rumusnya yang itu tadi. Ya, berarti di taks B, saya mulai lagi di taks B, itu adalah kita lihat preceding event-nya di A. Nah, TE sebelumnya berapa di sini? 8 ya, TE sebelumnya 8. Rumusnya kan tadi TE sebelum ditambah ET. ET itu durasi. Berarti berapa? 8 di sini. 8 ditambah dengan berapa dia di sini? ET-nya, durasinya di B 15. Ini 15 ya. Sama dengan 23. Oke, kita balik lagi ke C. Kita selanjutnya ke C. Nah, preceding event-nya di C apa? Kegiatan pendahulu atau kegiatan terkaitnya apa dia di C? Itu adalah A ya. A itu berapa ET-nya? 8. Ya, ET-nya 8 ya, ditambah
Berapa di sini? 15 expected time-nya ya. 8 ditambah 15 sama dengan, nah ini 23 ya. Nah, dari sini pasti harus diamati ya. Sudah. Kemudian yang D, ini saya tuliskan juga, ini yang D. Di sini kamu bisa melihat, tapi saya menuliskannya sampai yang E aja. Seterusnya kamu nanti yang mencari, gitu ya. Nah, udah. Sekarang yang D, kita lihat D, kegiatan terkaitnya apa atau kegiatan pendahulunya itu apa? Dia adalah B. Ya. Kita lihat di sini B. B berapa TE-nya? Maaf, B berapa TE-nya? TE sebelum itu adalah 23. Jadi 23 ditambahkan dengan 10. ET tadi, duration tadi, expected time 10. Ya. Dengan 10 sama dengan dia 33. Sudah, balik lagi kita selanjutnya ke ke E. Kita ke E. Di E, kegiatan pendahulunya atau kegiatan terkaitnya apa? Dia B dan D. Itu tadi yang saya bilang, 2 jalur. Ingat, 2 jalur yang sama ini ya. B dan D. Rupanya kegiatan terkait atau kegiatan pendahulunya adalah B dan D. Kita lihat di B. Di B ini dia TE-nya 23. Sedangkan di D, TE-nya adalah 33. Jadi yang diambil adalah TE yang terbesar. Ya. Berarti TE yang terbesar berapa? 33. Ditambah dengan 10. Sama dengan 43. Bagaimana kalau dia TE-nya sama? Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, nilainya sama. Maka yang dipilih seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya ya, yang dipilih adalah TE, misalkan TE-nya yang sama nilainya, misalkan gini ya, 23 dengan 23 nilainya sama, yang dipilih adalah TE yang mempunyai expected time atau durasi yang lebih besar ya. Tapi kalau di sini tetap sama ya dipilih salah satu ya. Udah, kita ke F. Saya kasih bonus ke F ya. F ini ada 2 jalur di sini sebelumnya ya. Nih ya, yang terkait ada 2 jalur, A dan B. A dan B. Kita lihat di A itu berapa TE-nya? 8. B-nya berapa? 23. Berarti yang diambil berapa? Pasti yang 23. 23 ditambahkan berapa? 5. Di sini ya. Ditambahkan dengan 5. Nah, sama dengan berapa? 23 ditambah 5, 28. Dan seterusnya. Ini silakan diisi sendiri sampai dengan L. Mana tahu nanti ada tugas ya. Ini disuruh ngisi kembali atau nanti studi kasus yang lain. Begitu seterusnya. Udah. Selanjutnya kalau ini sudah dapat nilai semua, sudah dapat nilai penuh, yang kalian cari adalah menggambarkan menggunakan seperti ini jalur jaringannya ya. Menggambarkan path-nya ya, jalur path-nya. Di sini jalur forward computation-nya. Jadi ini sudah penuh digambarkan seperti ini ya. Yang pertama menggambarkan caranya seperti apa, karena forward dia panahnya maju, forward ya. Kalau backward nanti panahnya mundur. Dan kalau forward menggambarnya dari depan. Ini A. Kalau kita menggambarnya seperti ini ya A. Kita kan dari sini ya A. Kegiatan pendahulunya kan kosong. Baru kita bulatkan di sini menggambarnya A. Ini namanya state ya. State ya, path-nya di sini ya. Ini ada path jalur-jalurnya ini ya. Ini kita gambarkan A, bulat A. Dibuatnya A seperti ini. Sudah. Setelah A apa B? Kita lihat pendahulu B itu ada enggak selain kosong? Oh, rupanya ada A. Nah, kita gambarkan di sini B, pendahulunya apa? Ini A. Berarti panahnya ke sini. Karena dari A pasti ke B. Pendahulunya sebelumnya adalah A. Udah.
Baru yang di sini C, ada nggak kegiatan sebelumnya atau kegiatan terkait dengan C? Ada A. Nah, gambarnya seperti ini, bulatkan lagi. C. Kasih panah kemari, ke depan. Udah. Baru yang ke D. Ada nggak kegiatan pendahulunya? Ada B. Kita gambarkan D. Kita ambil jalurnya dari B. Kita tarik kemari. Nah, dia dari B ke D ya. Setelah itu ke E. Ada nggak dari E itu kegiatan pendahulunya atau kegiatan terkait? Ada B dan D. Ini ya. B dan D. Berarti E itu terdiri dari B dan E. B ini ya. Oh, ini dikasih lagi ya, saya revisi ya. Ini dikasih tanda panah lagi. Ini B dan D. Ya, ini saya revisi. Ini dikasih tanda panah lagi, B dan D masuk ke E. Ya. Udah. Ya. B dan E masuk B dan D masuk ke E. Dah. Baru kita ke F. F itu pendahulunya adalah A dan B. F pendahulunya adalah A dan B. Masuk kemari. Baru G pendahulunya adalah C. G pendahulunya dia C. Kemari. Dah. Baru dia H itu dari D. H, mana dia H? Ini dari D. Oke. I itu dari E dan F. I itu dari E dan F. Masuk kemari ya. Baru dia J itu dari G dan I. J ini ya dari G dan I. Ya, panahnya kedua kemari, ada dua kemari. Baru K itu dari I dan J. K dari I dan J. Nah, kalau L, H dan K. L itu dia H dan K. Selesai ya. Nah, begitu dia ya. Jadi satu soal, saya ingatkan, satu soal ini, satu kotak soal ini kamu nanti disuruh buat bagan balok, model pertnya, mencari forward computation atau TE-nya, membuat jalur forwardnya seperti ini tadi. Nah, ini pun sudah 4 pertanyaan ya. Sekarang saya tambahkan lagi backward computation, berarti 5 pertanyaan lagi ya. Saya tambah 1 jadi 5 pertanyaan ya. Kalau backward itu menghitungnya mundur ya. Backward itu dia rumusnya, kalau yang tadi itu dia TE, kalau backward itu TL ya. TL sesudah sama dengan TL sebelum dikurang kalau backward ya. Kalau tadi TE ditambah ya. Kalau sekarang TL dikurang ya. Kalau backward itu dikurang, kalau forward itu ditambah ya. Jadi di sini rumusnya TL, backward itu TL, kalau forward itu TE ya. TL sesudah sama dengan TL sebelum dikurangi durasi. Jadi menghitungnya itu dia backward dari bawah ke atas ya. Contoh studi kasusnya yang seperti ini. Ini tadi studi kasusnya tetap ya. Tetap studi kasusnya yang ini ya. Jadi penghitungannya kalau misalkan pakai kolom itu bisa sampai di sini tadi 4 kolom ya. Dia task, ET, presenting event ya, baru TE, nanti ditambahkan lagi TL, TR dan seterusnya. Jadi kira-kira ada 6 ya, ada 6 kolom ya. Ini backward. Nah, di backward itu TL ya, kepanjangan dari time latest. Jadi apa ya, keterlambatan ya, kita mencari keterlambatan backward ya, dari belakang ya. Di sini contoh soalnya sama yang saya tadi. Ini nilai TE-nya ini. Nilai TE-nya seperti ini. Kebetulan nilai TE-nya sudah dapat. Yang saya suruh cari tadi yang di sini. Nah, ya. Ini yang di sini tadi kebetulan sudah kita cari di sini. Nah, bagaimana dapatnya ini tadi? Kita tadi dari F kan. Nah, inilah dicarilah di rumah. Bagaimana mendapatkan, oh kok nilainya udah segini ya. Bagaimana mendapatkannya? Baik, kita ke backward ya. Kalau di backward itu namanya TL.
Ya, ini ya backward namanya TL. Ngitungnya dari bawah ya. Kalau TE ngitungnya dari atas, kalau TL ngitungnya dari bawah ya. Ini soalnya sama. Nah, catatan, kalau TE tadi punya catatan, TL juga punya catatan. Ya, sebelum menerapkan perhitungan backward computation terlebih dahulu, kita mencari nilai forward computation-nya, TE-nya ya. Kalau TE-nya belum dapat, berarti masih belum bisa TL ya. Baru yang kedua adalah untuk mencari nilai TL harus dilakukan dari task yang terakhir, yang paling bawah ya. Dan menggunakan nilai TE yang terakhir, nilai TE-nya yang terakhir. Jadi kalau TE tadi belum selesai sampai terakhir, berarti kita tidak bisa mengerjakan TL ya. Jadi berkesinambungan, nanti bagan baloknya salah, partnya salah, forwardnya salah, TE-nya forward salah, TL-nya lebih salah lagi ya. Jika terdapat nilai TL yang sama, ini tadi ya, menggunakan nilai TE terakhir untuk pembuatan TL awal. TL awal kan dimulai bawah. Kalau dia TE-nya di sini tidak selesai, tidak dikerjakan, TL-nya tidak bisa ya. Nah, ini tadi pernyataan yang di sini nomor 2. Pernyataan yang nomor 3, jika terdapat nilai TL yang sama, ada nilai TL yang sama pada dua jalur ya, maka TL yang dipakai untuk TL sebelum yang paling kecil. Kalau TE tadi yang diambil yang paling besar. Jika ada nilai yang ada jalur yang sama tapi nilainya lain, diambil nilai TE yang terbesar. Tetapi kalau yang di TL itu diambil TL yang paling kecil. Sudah? Itu diambil yang TL paling kecil, yang nomor 3. Baru yang 4, jika terdapat nilai TL yang sama, kalau nilai TL-nya yang sama pada dua jalur dengan nilai yang sama ya, maka yang dipakai adalah nilai TL yang memiliki ET paling besar ya. Yang tadi TE pun seperti itu, kalau ada dua jalur yang sama, pilih ET-nya yang besar durasinya. Tapi kalau yang ini juga sama, ini pun juga sama, TL seperti itu. Ya, kita ambil dulu, kalau ada yang beda, ambil yang terkecil, kalau dia nilainya sama, ambil yang nilai durasinya atau ET-nya dia yang paling besar. Nah, ini dia penyelesaiannya. Ini saya buatkan hanya sampai 5, yaitu untuk task H. Ya. Nah ini dia ya. Dari sini tadi ya, ini dia dari mulai bawah ya, 90 tadi ya. Nah, ini saya ambil dari sini saja 90. Kalau dia TE-nya tidak ketemu, pasti di sini tidak ketemu. Nah, cara pengerjaannya adalah sebagai berikut ya. Saya mulai dari sini saja. Nah, di sini nilai TE terakhir kan yang diambil untuk mengerjakan nilai TL adalah TE yang paling akhir. Lihat catatannya ini, yang catatan slide di atasnya. Contohnya ini, misalkan di sini, berarti yang diambil nilai TL-nya yang paling bawah adalah 90. Karena diambil dari nilai TE yang terakhir di sini. Nilai TE terakhir dijadikan yang pertama di sini, tapi letaknya di bawah karena backward ya. Karena backward. Sudah, baru naik kita ke K. Ya, kalau TL ya, perhatikan. Naik kita ke K. Ke K ini cara mencari TL-nya bagaimana? Sesuai dengan prinsip yang ini tadi, ya. Ini prinsipnya ini. Jangan lupa. Ini prinsipnya. Ini penyelesaiannya. Untuk task L diketahui nilai TE-nya 90. Baru task TL-nya yaitu 90. Inilah dia, ya. Yang L kita hitung mundur. Untuk task K diketahui nilai TL sebelumnya adalah 90. Ini ya, nilai TL sebelumnya 90. Kemudian nilai ET sebelumnya adalah 10. Nilai ET sebelumnya adalah 10. Ingat, ini tadi rumus awalnya ini. Ini jangan lupa. TL sesudah sama dengan TL sebelum dikurangi ET. Ini rumusnya. Berarti di sini adalah ya TL sebelum 90 ya dikurangi dengan durasinya. Durasinya berapa? Yang
K. Nah, kita lihat di sini. Kalau di TL ya, ini agak sensitif ya di K ya. Di TL ya. K, kita lihat sebelumnya ada nggak kegiatan pendahulunya K? Oh, ada, rupanya ini. Di mana jalurnya? Di kegiatan L. Nah, jadi di sini 90 ini ya, TL sebelumnya kan 90 ini, saya tulis di sini lagi dikurangi 10. Karena apa? K ini ada kegiatan pendahulunya di sini. Jadi melihatnya ke bawah ya, melihatnya turun. Ya, sama dengan 80. Sudah? Sama dengan 80. Saya ulangi. Untuk mencari nilai K, kita lihat di kegiatan sebelumnya. Ada nggak kegiatan sebelumnya atau presenting eventnya ada kegiatan K? Ada. Rupanya kegiatan A itu di L. Ya, ada di jalur L. Berarti apa? TL sebelumnya dikurangi durasinya yang ikut mana? Durasinya ikut yang di L. Karena apa? K ini ada presenting eventnya di kegiatan L. Berarti dikurangi 10. Sudah? Saya ulangi lagi yang kemari. J. Ya, di J ada nggak kegiatan pendahulunya J? Sebelum K ataupun L. Ada nggak kegiatannya? Ada di sini. Kita lihat J itu ada di K. Ya. J itu ada di K. Nah, berarti dia di sini. Apanya TL sebelumnya? Berarti berapa? D 80 dikurangi berapa di sini? Ada DJ-nya. Dia dikurangi 7. Sama dengan dia 73. Nah, jadi dilihat J itu ada nggak kegiatannya di sebelumnya? Ada. Rupanya di jalur di taks K. Ya. Jadi dia ET-nya ikut yang di K. Saya ulangi lagi yang kemari. Sekarang di I, ada nggak kegiatan pendahulunya I? Di sini ada, yaitu ada di 2 jalur, ingat. J dan K. J dan K, 2 jalur. Nah, J dan K kita lihat TL-nya, TL sebelum. Ada kalau dia di J itu 273, kalau di K itu ada 80. Berarti kita yang memilih adalah kalau dia backward itu adalah TL yang paling kecil. Berarti berapa? 73. Dikurangi berapa ET durationnya? ET-nya durationnya yang di 73, dia di sini di J. Berarti dia 15. Sama dengan dia 58. Oke. Saya ulangi lagi. Di H, ada nggak H itu kegiatan pendahulunya? Di sini ada, rupanya di L, jauh ini di L. Berarti berapa di sini? L-nya, TL sebelumnya berapa? 90. Dikurangi berapa? ET durationnya berapa di sini? 10. Sama dengan 80. Ya, saya tambahkan lagi 1 G. G itu ada nggak kegiatan pendahulunya? Ada, rupanya di J. Ya. Di J itu ada G. Ya. Berapa dia TL sebelumnya? 73. Berarti 73 dikurangi 73 dikurangi yang ada G-nya tadi di sini ya, 15. Sama dengan 58. Dan seterusnya ke atas ya. Ini tadi sudah saya contohkan nih cara menghitungnya sampai dia H. Ya. Di sini sampai H. Saya ulangi lagi ini yang F sekali ya. Dia F, ada nggak F itu di kegiatan pendahulunya? Ada di sini rupanya. Kita lihat sini ya, F itu di I ya. Di I ya. Kita lihat di sini TL-nya. TL sebelumnya berapa? 58. 58 dia ET durasinya berapa? 15 ya. Berarti berapa? 58 dikurangi 15. Sama dengan di sini berapa? 58 kurangi 15, 43. Begitu dan seterusnya. Jadi kalau nanti ada soal bentuknya kolom seperti ini, nah itulah nanti ya, ada disuruh bagan balok, part, backward computation,
baru nanti gambar jalur backwardnya tadi, forward computation, gambar jalur forward computation, baru mengerjakan backward computation, gambar jalur backward computation. Ini udah 6 pertanyaan ya. Jadi berkesinambungan, atas salah seterusnya pun salah. Sudah, inilah dia cara pembuatannya jalurnya backward. Itu dimulai dari belakang sini L. Ini ya, dia belakang dari sini, dari bawah L. Nah, hitungnya ke mundur. Nah, ini L. Kegiatan pendahulunya dia kan kosong ya. Nah, L itu adalah pendahulunya apa? H dan K. Ini H dan K. Jadi ngitungnya mundur. Nah, kalau dia K, I dan J pendahulunya. K itu I dan J pendahulunya. Hitung mundur ya. Panahnya mundur, jangan nanti panahnya ke depan tercampur, salah ya. Baru yang ini saya contohkan lagi yang I itu dari J ya, G dan I. J di sini dari G dan I, tapi dia panahnya mundur. Dan seterusnya ya, sampai dia ketembus ke A, mari. Oke, saya lanjut seterusnya. Nah, setelah semua tabel itu tadi lengkap, itu kalian disuruh juga kita mencari time slack ya. Time slack setelah melakukan proses perhitungan dengan menggunakan forward dan backward computation, maka tahapan selanjutnya ada time slack. Time slack merupakan sejumlah longgar waktu. Ada nggak kelonggaran waktu? Dan elastisitas dalam pembuatan jaringan kerja. Ada nggak pelonggaran waktu dalam suatu proyek? Nah, itu juga diperhitungkan juga. Namanya TS, time slack. Sehingga dapat diketahui efektivitas waktunya ya untuk menentukan kegiatan selanjutnya. Kalau ada longgar kan, kita pun kan nggak seperti robot ya. Robot pun juga capek ya. Jadi kita ada waktu longgar ya, namanya TS. Nah, TS itu dihitung dari TL dikurangi TE ya. TL yang tadi backward dikurangi forward yang TE. Jadi saya bilang tadi berulang-ulang, kalau ini salah, TS-nya pun, time slack-nya pun salah. Karena apa? Ini TL ini dikurangi nilai TE. Nah, ini ya, untuk taks A diketahui nilai TL-nya 8. Dan untuk TE-nya 8. Dilihat dikerjakan tabelnya tadi supaya penuh ya. Nah, time slack-nya A sama dengan 0, 8 kurang 8. Nah, ini dia. Ya, udah saya hitung. Ini kemari ya 8. Nah, ini nanti dicari nih. Ini kenapa kok penuh? Tadi kan saya hanya sampel aja. Ini kamu cari sendiri 43 dapat dari mana dan seterusnya. Jadi ini time slack-nya ya. Ini TL kurangi TE ya. 0. TL kurangi TE yang di B 0 dan seterusnya. Ini kamu cari juga sendiri ya. Nah, sekarang kalau TS-nya sudah dapat, sudah penuh semua tabelnya di TS. Nah, dicari lagi apa namanya jalur kritis. Jalur kritis itu merupakan jalur jika suatu kegiatan itu tertunda. Ya, jalur kritis itu kan tertunda. Jadi kan waktunya lebih panjang lagi. Kalau menunda itu kan lebih panjang lagi ya. Diperoleh dari hasil perhitungan time slack menggunakan CPM yang telah dilakukan tadi. Rumus untuk jalur kritis adalah jika time slack-nya 0. Jika time slack-nya 0 itu adalah kritis. Berarti tertunda ini kegiatannya ya. Kalau tertunda jalurnya lebih panjang, makanya itu disebut jalur kritis, panjang. Sebetulnya jalur panjang itu kita hindari, tapi kan pasti ada jalur kritis ya. Paling enggak berapa durasi waktunya walaupun hitungannya detik atau menit ya. Nah, itu ya, dihitung jalur kritis. Jalur kritis itu jika time slack-nya sama dengan 0 ya. Makanya ini dihitung. Jadi ini salah, ini salah, ini salah ya. Apalagi kalau nanti 3 ini salah, pasti jalur kritisnya dia salah. Karena apa? Jalur kritis itu cirinya time slack-nya sama dengan 0. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah dapat nih ya. Ini tadi kita menghitung tadi, kamu hitunglah sendiri di rumah pakai pulpen dicoret-coret ya. Ini dapatnya dari mana, dapatnya dari mana. Udah, critical path tadi, jalur kritis tadi atau disebut critical path ya. Path itu jalur ya, path tadi jalurnya. Itu jika sama dengan 0 TS-nya ya. Jika TS sama dengan berarti 0 sama dengan 0 berarti critical path-nya adalah
dia dapat critical path atau jalur kritis. Ya, ingat jalur kritis cirinya adalah jika TS sama dengan 0. Mana yang ada nolnya? Ini dia. Saya checklist. Yang ada nolnya ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jalur kritis. Ya. Berarti memperpanjang waktu kegiatan proyek properti tadi. Ya. Jadi ini salah, ini salah, ini salah, salahlah ini. Gambar pun salah, ya. Ya. Baik. Seterusnya. Nah, ini yang terakhir adalah yang slide 52. Ini adalah yang merah ini adalah jalur kritis. Jadi kalau sudah dapat penuh seperti ini, kamu juga disuruh menggambar, kita mendefinisikan dalam sebuah jalur kritis. Nah, inilah dia ya. Jadi ini ya, saya ganti ya. Kalau sudah mau menggambarkan jalur kritis, taksnya saya ganti angka. Kita ganti angka ya. Kalau tadi A, B, C, D itu kita ganti dengan angka. A itu 1, B itu 2, C 3 dan seterusnya sampai L itu adalah 12 ya. Nah, presenting event tadi pun seperti itu nih. Presenting eventnya kan dia A, B, B, D. Ya, di sini kalau dia A itu 1, B A1, B-nya dia 2, ini 2 ya, B, D dan seterusnya diberikan angka. Jadi kalau mau menggambarkan critical path atau jalur kritis seperti ini, bentuknya harus angka ya. Bukan yang seperti huruf yang jalur forward tadi yang bulat A, B, C, bukan seperti itu. Dia sudah diganti angka. Ingat, ini dilihat diamati. Ini sudah dalam bentuk angka semua. Nah, kalau sudah dalam bentuk angka seperti ini, diganti bentuk angka seperti ini, digambarkanlah di sini ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Gambarnya dari mana? Ya tetap yang seperti ini. Sebelum 1 berapa? Tidak ada. Nah, setelah 1 berapa? 2. Setelah 1 berapa? 2. Ini 2. Nah, 2 sebelumnya berapa? Ada nggak kegiatannya? Ada 1. Nih, kegiatannya 1. Jadi hitungnya tetap maju ya. Terus di situ 3. Ada nggak sebelumnya dia? Ada 1. Berarti 3 ini dari 1. Ya, ditulis lengkap juga di sini ET-nya yang di 1 tadi ya. ET-nya dia 8, TE-nya dia 8, TL-nya 8, TS-nya 0. Ini ditulis di sini. ET-nya 8, TE-nya 8, TL-nya 8. Begitupun yang ini 2. Tulis lengkap. ET-nya sama dengan 15, TE-nya 23, TL-nya 23 dan seterusnya. Nah, saya ulang lagi. Lanjutkan ya. 3 itu dari 1. 3 ini dari 1 yang di sini. Oke. Baru 4 itu dari 2. 4 ini dari 2 ya. Nah, 5 ini dari 2 dan 4. 5 nih ya, 5 dari 2 dan 4 ya. Ini 2 dan 4. Nah, 6 dari 1 dan 2. 6 dari 1 dan 2. 7 dari 3. 7 dari 3 ya. Saya lanjutkan langsung di sini. 9 itu dari 5 dan 6. Saya percepat. 9 dari 5 dan 6. 11 itu dari 9 dan 10. 11 itu dari 9 dan 10 sampai ke 12. Nah, merah ini apa namanya? Inilah dia critical path, jalur kritis. Jadi yang ada nolnya ini, arah ke 0 ini kita kasih warna merah. Nah, ini dia ya, yang ke 1, ke 2 ini tadi ya. Yang 1, ke 2 ini 0 ya. Mari. Nah, ini 2. Baru yang ada nolnya tadi berapa? 2. 2 ya. Di sini ada 2. Nilainya taksnya nomor 2. Ini 2 ke 4 ke sini ya. Baru lagi di sini 4 ya. Ini kan 2 ke 4 ya. Bukan yang 2 mau ke 3 salah ya. Ini 2 yang ke 4. Nggak ada 2 ke 3, nggak ada. 2 ke 5 juga nggak ada untuk critical path-nya ya. Baru yang di sini nolnya ada lagi yang kelima. Ini ya, 5. Mana kita cari ya, ini dari 4 ke 5 ini 0 ya. Sudah.
Baru kemana lagi kita cari? Di 9. 9 ini 0 juga jalurnya. 9 ini dari 5 ini ke 9 ya, 0. Dan seterusnya. Jadi nanti yang merah-merah ini dikasih warna merah atau tanda atau ballpoint lebih tebal. Jadi jalurnya adalah kemari 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Jadi berapa? Hitunglah atau dia jabarkan jalur kritisnya itu mulai dari mana sampai kemana. Nah itu dituliskan. Berarti menulisnya adalah jalur kritisnya dimulai dari 1 tanda penghubung 2 ya, tanda penghubung dia 4, tanda penghubung 5, tanda penghubung 9, tanda penghubung 10, tanda penghubung 11, tanda penghubung 12. Jadi inilah jalur kritisnya. Ini adalah jalur terlama mengerjakan suatu proyek karena ada yang tertunda ya. Jadi kita bukan tertunda ya, ada kelonggaran waktu ya, ada kelonggaran waktu yang time select tadi gitu. Baik, silakan dipelajari, diulang-ulang, mungkin ada kekurangan, jadi kamu cari sendiri untuk kegiatannya yang tadi di tabel. Jadi nanti kalau ada soal, saya ingatkan lagi kalau ada soal, misalkan ada nanti dalam bentuk tabel, itu biasanya yang dikerjakan adalah bagan balok, baru PERT, baru nilai TE atau forward computation-nya, caranya mencari seperti apa, dan caranya mencari saya mau kalian mencarinya itu lengkap beserta tata cara pengerjaannya. Misalkan 2 tambah 1 sama dengan 3, tidak langsung serta-merta jadi 3, tidak boleh ya, harus tahu caranya. 3 ini didapat dari mana, seperti saya mengerjakan tadi, saya ketik ini ditambah ini ditambah ini ya, harus lengkap. Berarti tadi bagan balok, PERT, forward computation perhitungannya, jalur forwardnya, backward perhitungan computationnya, backward computation perhitungannya, baru jalur backward computation, baru mencari time select ya, udah mencari time select, baru mencari critical path ya, habis itu menggambar critical path. Jadi kira-kira ada 9 sampai 10 soal atau pertanyaan dalam satu soal ya. Ingat dipelajari, kemungkinan nanti akan keluar di UAS. Sering-sering membuat soal sendiri, baru nanti dikerjakan sendiri ya, nanti akan terbiasa karena waktu nanti ujian itu tidak lama, kemungkinan 1 jam sampai 2 jam. Tapi kalau kamu sudah berusaha setiap sering mengerjakan atau latihan, nah itu akan terbiasa. Baik, gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.